Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramadhani, NIM J1A119030 dari kelas A 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah gizi pada masyarakat pesisir. Topik masalah gizi yang saya ambil yaitu stunting. Baik, sebelum saya akan membahas lebih lanjut tentang stunting, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian wilayah pesisir dan masyarakat pesisir. Jadi, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Sedangkan masyarakat pesisir merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama di wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya. Dan daerah pesisir merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Rendahnya status kesehatan masyarakat akan menimbulkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia meningkat, maka produktivitas kerja pun akan ikut meningkat. Masalah gizi pada anak secara garis besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara asupan gizi dan keluaran zat gizi. Pada masyarakat pesisir, akar permasalahan gizi ini adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan, serta ketersediaan pangan yang tidak memadai. Penyebab utama dari masalah gizi ini dikarenakan konsumsi zat gizi yang tidak memenuhi syarat dan serta adanya infeksi akibat sanitasi yang buruk. Penyebab kurang gizi pada masyarakat pesisir yang pertama yaitu kurangnya makanan yang tidak memenuhi syarat. Kedua, anak yang tidak mendapatkan makanan seimbang. Ketiga, pola makan yang salah. Keempat, adanya kebiasaan mitos dan kepercayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan yang lebih rendah ataupun pendek dari standar usianya. Stunting dimulai sejak sebelum kelahiran, yang diakibatkan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, pola makan dan kualitas makanan yang buruk, dan sering mengalami sakit. Adapun faktor penyebab dari stunting ini, yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi harus membutuhkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janinnya, maka sangat berisiko terjadinya masalah gizi pada janin, dan salah satunya yaitu menyebabkan stunting. Keadaan geografis di wilayah pesisir memiliki perbedaan dengan daerah pegunungan dan daratan. Ketersediaan pangan yang berbeda berpengaruh terhadap konsumsi pangan, sehingga asupan gizi akan tidak maksimal dan dapat berpengaruh terhadap status gizi masyarakat, khususnya pada anak balita. Yang kedua, infeksi berulang atau kronis. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Ketiga, sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk dimasak dan diminum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Yang keempat, terbatasnya pelayanan kesehatan. Kenyataannya, masih banyak daerah tertinggal di Indonesia yang masih kekurangan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, penanggulangan stunting. Kementerian Kesehatan Indonesia telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak, yakni dalam 1000 hari pertama kehidupan. Upaya yang dilakukannya diantara lain pemberian obat atau makanan pada ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar
luar sektor kesehatan, antara lain penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi. Strategi lain dalam penanggulangan stunting ini, yang pertama, memberikan informasi dan edukasi pada pasangan usia subur daerah pesisir mengenai kejadian stunting dan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya stunting. Yang dapat diberikan pada pasangan tersebut mengenai pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Mengonsumsi makanan dengan jumlah kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Kemudian yaitu pola asuhnya. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktik pemberian makan pada bayi dan balita. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja sebagai cikal bakal keluarga, sehingga para calon ibu memenuhi pentingnya kebutuhan gizi pada saat hamil dan stimulasi pada janin, serta pemeriksaan kandungan 4 kali selama kehamilan. Yang kedua, memaksimalkan posyandu untuk memantau balita yang memiliki gejala stunting, sehingga harapannya dapat dilakukan suatu intervensi oleh pihak puskesmas, terutama mengenai ASI. ASI juga merupakan sangat penting pada balita. Berikan ASI pada bayi sampai usia 6 bulan, kemudian ASI dilanjutkan sampai 2 tahun dengan memberikan makanan pendamping ASI tersebut. Yang ketiga, menambah dan memperbaiki akses pada daerah pesisir, sehingga dengan mudah untuk mendistribusikan bahan pangan secara merata. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai stunting di wilayah pesisir. Semoga dapat dimengerti dan menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.